Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam laporan khusus World Water Forum ke-10. Pemirsa, pengelolaan air berkelanjutan tidak hanya penting bagi keberlangsungan hidup manusia, namun juga bagi keberlangsungan alam. Pengelolaan air yang tepat sasaran akan menjadi berkah bagi kesejahteraan manusia. Seperti yang dialami oleh petani kopi di Pangalengan yang berhasil menghidupkan kembali sungai yang mengering dengan pelestarian lingkungan, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bali Collection yang ini merupakan salah satu side event dari pelaksanaan 10th World Water Forum yang dilaksanakan di Bali. Di sini, pemirsa, ada sebanyak 51 UMKM yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan saya di sini sangat penasaran dengan UMKM yang tentunya memberikan kontribusi juga terhadap keberlangsungan lingkungan khususnya air. Kalau gitu langsung aja pemirsa kita keliling-keliling di Bali Collection. Pasca panen kopi pasca mungkin rasanya bakal berbeda. Sip. Nah, pemirsa, saat ini saya masih berada di kawasan Bali Collection dan ada yang menarik perhatian saya, pemirsa. Di sini ada UMKM yang ada kaitannya dengan 10th World Water Forum atau dengan pengendalian kondisi air yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kopi Cimehmal dari Kabupaten Bandung. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan foundernya, ada Kang Ahmad. Nah, Kang Ahmad, ini apa sih yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa kopi ini kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan ini, Pak? Jadi kopi Cimehmal ini berasal dari Kabupaten Bandung. Kebetulan diangkat dari nama situ di situ atau bendung ya, bendung. Namanya situ Cimehmal. Nah, jadi situ Cimehmal ini kalau kita berangkat dari tahun 2001 itu merupakan kawasan yang kritis ya. Jadi lahannya kritis, kemudian vegetasinya juga kurang, akhirnya banyak sedimentasi, kekeringan, dan juga banjir. Nah, dari situ mungkin kita berangkat sebagai hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar situ Cimehmal ini. Oke, jadi dari awalnya pemirsa sudah disampaikan tadi oleh Kang Ahmad, ini dulu daerah yang bisa dibilang kekurangan akses air bersih gitu ya. Betul. Lalu dari komunitas Kang Ahmad sendiri itu mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa menanam gitu ya, menanam pohon dan sebagainya. Tapi kita juga di sini membuat salah satu kegiatan yang bisa menimbulkan dampak positif terhadap ekonomi, yaitu dengan menanam kopi Cimehmal ini. Nah, kopi Cimehmal ini udah diproduksi dan dikirim kemana saja nih, Kang Ahmad? Ini kebetulan kita karena berbasis kawasan ya, jadi kita lokasinya di kawasan hutan, sehingga kita hanya terbatas untuk lahan penanamannya, sehingga hasil produksi pun masih terbatas. Jadi sementara kita pasarkan di sekitar Bandung Raya, Pak. Bandung Raya, oke. Nah, ini harganya berapa nih kalau yang ukuran kecil ini, berapa gram? Ada 100 gram, kita harga dari 35.000 sampai yang sekilo itu paling mahal 300.000. 300.000. Nah, kalau ini boleh dipegang dulu, kita mau lihat ya. Nah, kalau yang ini berapa gramnya? Itu 500 gram. 500 gram harganya? 180.000. 180.000 lah. Tapi dengan harga yang sudah diterapkan oleh Kang Ahmad itu, apakah bisa memberikan dampak ekonomi yang cepat bagi petani yang ada di wilayah Cimehmal? Betul. Jadi karena bisa dikatakan double impact ya, ketika jadi kita secara ekonomi dari hulu ke hilir, Mbak. Jadi dari hulu masyarakat yang dulunya bertanam sayuran dan kemudian tidak bisa lagi bertanam sayuran, dialihkan untuk menanam kopi sebagai salah satu penambah penghasilan masyarakat di sana. Nah, dan jadi dari segi di hulunya ada penambahan income dari panen kopi, kemudian di hilirnya kita berdayakan masyarakat untuk melakukan processing dan pengolahan kopi di sini, sehingga menjadi produk seperti ini. Nah, ini kan di Bali Collection udah banyak delegasi juga yang datang dari tamu-tamu yang lain. Gimana mereka melihat UMKM kita ini nih, Mas Ahmad? Alhamdulillah mungkin mereka support karena memang ini menjadi salah satu produk hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat ya di sekitaran situ Cimehmal yang memang kondisinya sekarang jauh lebih baik dari tahun 2001 itu. Iya, berarti ini garis besarnya pemirsa yang bisa kita simpulkan dari kopi Cimehmal ini adalah
Kang Ahmad dan teman-teman berhasil membantu melestarikan lingkungan dan juga Betul. keberlangsungan air dan juga bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang ada di Cimehmal, di Cimehmal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, oke, terima kasih Mas sama-sama, Ahmad. Nah, pemirsa, satu lagi yang menarik perhatian saya terkait dengan UMKM yang juga ikut membantu melestarikan lingkungan, khususnya air. Nah, ini adalah komunitas peduli sungai Barokah Timbul Sloko. Nah, kalau gitu langsung aja pemirsa kita tanya-tanya ke pemiliknya ya. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Muna, dengan Bapak siapa? Saya Mat Sairi, Mat Sairi. Ketua KPS-nya. Oh, Pak Mat Sairi, Ketua Kelompok Peduli Sungai Barokah. Ya. Nah, Bapak ini apa sih? Ini ada gambar sungai gitu ya Pak di depan, terus Ya. ada UMKM-nya juga. Ini apa Ya. sih Pak hubungannya antara keberlangsungan sungai dengan UMKM yang ada saat ini Pak Mat Sairi? Iya, karena sungai itu sangat penting dan airnya juga sangat penting bagi kami. Karena kami terus terang menggunakan air itu untuk UMKM dari komunitas kami. Iya. Karena sangat perlu sekali karena kami berada di muaranya, di pinggir pantainya, karena sungai-sungai itu membawa air, membawa sampah juga, membawa sedimentasi juga untuk keberlangsungan di daerah kami, sehingga kami bersama teman-teman kelompok itu mengusahakan kegiatan penanaman mangrove. Lah akhirnya sekarang dari mangrove itu untuk dihasilkan sebagai UMKM, sebagai potensi dari daerah kami. Dan kami juga atas pembinaan dari BPWS Pemali Juwana yang sekarang sampai giat untuk mendampingi. Terus dari UMKM itu hasil-hasil dari mangrove-nya kami membuat 9 item yang saya bawa, terutama adalah jenang mangrove. Yang ini mana nih, jenang Pak? mangrove-nya ini. Oh, ini dari mangrove. Iya, ini jenang mangrove dibentuk bahannya dari buah mangrove seperti ini. Oh, awalnya dari sini. Iya. Terus yang kedua itu adalah sirup mangrove. Ini sirup mangrove-nya. Aduh, Ya, saya sirup baru dengar ya Pak ada sirup mangrove. Iya. Rasanya bisa dideskripsikan kayak gimana kira-kira tuh Pak? Bisa, nanti tolong buatkan. Oh, ada langsung. Ada. Oke, saya nanti mau coba juga nih buatnya. Pak. Sirup mangrove. Ya, ini kita jual harga berapa nih Pak? Ini 60.000 60.000 di pameran ini. di pameran. Oh ya, di pameran harus 60.000. lebih tinggi sedikit ya. Ini pembuatan ini sama anggota kelompok itu dari gula pasir, terus buah mangrove, daun mangrove. Ya. Ya itu dibuat secara alami. Alami. Biar tidak ada zat kimianya. Oh, oke, berarti ini sirupnya alami. Alami. Ini juga alami. Iya, semua alami. Semuanya alami tanpa zat kimia. Nah, ini Iya. pemirsa yang paling penting adalah keberlangsungan air juga terjaga, UMKM-nya juga menimbulkan dampak ekonomi yang baik, serta hasilnya itu jauh dari zat kimia. Nah, biar gitu. kami Apalagi nih Pak? makanan kami biar ramah lingkungan. Jadi pemanfaatan air sama mangrove-nya untuk UMKM. Dan yang ketiganya adalah keripik mangrove. Keripik mangrove. Kalau ini yang shredding crispy-nya, itu kan mangrove di bawahnya sekitarnya ada ekosistem binatang, udang dan ikan-ikan kecil. Dijadiin keripik. Iya, jadi keripik juga. Dan juga ada bandeng mangrove-nya, jadi tambah bandeng presto. Tapi keberlangsungan di air sama mangrove gitu. Oh, gini. Jadi pemanfaatan. Ini adalah ikan-ikan. Sebelum kita tanam mangrove di situ, ikan ini nggak ada ya Pak? Enggak ada kecil-kecil. Oh, kecil, tapi berbeda. setelah ada mangrove? Rasanya juga beda. Oh, dari ukuran dan juga rasanya ternyata menimbulkan dampak yang lebih baik sejak ada mangrove gitu Iya, ya Pak Masir betul. ya? Oke. Terus ada lagi jadi kerupuk mangrove. Nah, kerupuk mangrove ini semua dari mangrove. Kerupuk mangrove. Bisa mangrove, rasanya asli mangrove, Bu. Oh iya boleh, Jadi coba ya. cobanya. Coba nih. Nah, mangrove. Kayak saya pernah cobain rasanya mirip-mirip ini deh Ibu ya. Mirip kerupuk apa ya? Belum tahu. Belum tahu, tapi memang rasanya itu
Oh iya, ada sedikit rasa-rasa jengkol ya, rasa jengkol. Tapi nggak jengkol. Tapi bukan jengkol dan nggak ada baunya. Enak. Kalau ini Terus Pak? ini udang, rempeyek udang. Udang. Oh Ya, ya udah, saya udang, coba udang lagi yang nih pemirsa. dimakan. Kan, gitu. Ya. Nah, enak Bu ya. Enak. Ya. Mantap. Yang paling penting banget Bapak ini adalah produk-produk UMKM dari kelompok peduli Sungai Barokah. Ini Desa benar-benar Timbul Seloko. bisa menjadi percontohan juga bagi masyarakat yang ada di daerah lain di Indonesia Iya. ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu udah boleh nyicip-nyicipin Iya. tadi. Sama aja naskah ekspresi. Nah pemirsa, itulah beberapa produk UMKM yang ada di Bali Collection ini. Sebanyak 51 UMKM bisa memberikan kontribusi juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat selama penggelaran 10th World Water Forum ini. Dan tentu dengan adanya pameran ini kita berharap bisa mempromosikan juga berbagai UMKM yang ada di Indonesia. Pemirsa, perhelatan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali diramaikan dengan kehadiran Indonesia Pavilion. Indonesia Pavilion menjadi rumah bagi industri kreatif mengenalkan beragam karya, termasuk di sektor pariwisata. Virtual Tour jadi salah satu karya kreatif yang menyita perhatian pengunjung. Seperti apakah keseruannya? Berikut informasi untuk Anda. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Indonesia Pavilion, masih di kawasan BNDCC Bali, dan ini merupakan salah satu pameran yang dilaksanakan dalam rangkaian 10th World Water Forum. Nah di sini pemirsa kita bisa melihat berbagai hal terkait dengan pengelolaan air yang juga dibalut dengan promosi melalui pariwisata. Nah pertama kali kita masuk di area ini pemirsa, kita sudah bisa melihat beberapa video yang berkaitan dengan isu air di Indonesia. Tapi saya masih penasaran nih, kira-kira di dalam apalagi yang bisa kita eksplor yang berkaitan juga dengan promosi pariwisata dan pengelolaan air di Indonesia. Yuk kita ke dalam. Nah, pemirsa, di sini juga disediakan ruangan bagi siapa yang ingin memberikan presentasinya terkait dengan pengelolaan air di Indonesia. Nah pemirsa, tadi kita sudah berkeliling di kawasan Indonesia Pavilion ini, tapi saya masih penasaran nih pemirsa, karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pariwisata khususnya di Bali dalam event 10th World Water Forum ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita kunjungin. Halo Kak, silahkan. Dengan Kak siapa? Mona. Mona, Dwina dari Go Virtual. Iya. Nah ini aku tertarik deh Kak dari tadi ngelihatnya. Ini Iya. apa ya Kak Adwina ya? Bisa Oke, dijelasin? jadi kita itu Go Virtual Indonesia, base kita di Jakarta. Jadi produk kita itu virtual tour Kak. Jadi ini itu salah satu tourism spot di Bali yang kita showcase di WWF karena lagi di Bali kan. Kita ada satu lagi sih, ini hotel di Pecatu, tapi kita di sini penglipuran dulu. Nah, virtual tour kita ini bedanya dengan yang lain adalah kita bisa naik mall. Yes. Oke. Terus ada drone view juga, gitu. Jadi kita bisa lihat akses jalannya, gitu ya Kak. Bisa lihat suasana sekitar. Dan kita juga di sini support UMKM lokal. Bisa shop di sini. Pilih-pilih barangnya di sini Kak. Jadi kita ada link untuk ke WhatsApp mereka, bisa pesen di sana. Terus juga kita ada akomodasi. Banyak orang yang nggak tahu kalau Penglipuran itu ada homestay yang disediakan warganya. Jadi kita bisa review dulu sebelum datang. Ini kamar-kamarnya begini. Gitu. Berarti ini salah satu usaha kita dalam mempromosikan wisata di ajang Betul, WWF gitu betul. ya? Nah, kalau company kami itu bekerja sama dengan Kemenparekraf. Sudah sign sejak
1 bulan lebih yang lalu, kita memang bekerja sama untuk platform MICE.id. Kalau platform MICE.id ini kita memang menyediakan tempat venue untuk meeting ya, conference, exhibition, dan juga hotel. Nah, mereka yang punya fitur virtual tour ini nanti database-nya itu lebih lengkap. Jadi di MICE.id itu mereka listnya yang di top gitu Kak. Jadi Mbak Dwina, kalau pengunjung yang datang ke sini nih, delegasi-delegasi peserta dari event World Water Forum, itu yang diperkenalkan seperti apa? Apa yang bisa mereka lakukan di sini nih Mbak? Kalau di sini kita experience-nya virtual tour dengan banyak fitur kita tadi, dan juga kita memajukan pariwisata di Indonesia. Khususnya kita kalau mau experience itu ada headset dan juga VR di sini. Boleh cobain nggak? Boleh. ya? Kalau VR ini kita memang untuk experience lebih untuk di virtual tournya. Jadi seakan-akan kita masuk dalam layar yang besar, itu rasanya nyata banget sih Kak kalau pakai VR. Kita langsung cobain ya Mbak. Boleh. Ya. Nah pemirsa, sekarang saya lagi ada di salah satu pameran juga ya, Iya. di Event World Water Forum itu, Indonesia Pavilion. Di sini adalah Go Virtual. Go Virtual Indonesia. Oke, nah sekarang kita mau cobain jalan-jalan VR. virtual gitu Iya. ya, lihat beberapa objek wisata yang ada di Bali. Oke. Langsung kita coba. Boleh. Boleh ngadep ke sini Kak? Mana sini ya? Bentar. Saya bantu. Ya boleh. Kak. Oh, Kalau udah kenceng Kak? udah deh Kak, jebabnya. Bisa? Udah. Udah? Udah. Udah bisa lihat layar Kak? Udah bisa. Oke. Nah, itu adalah showcase penglipuran yang di sana tadi ya Kak, kalau bisa dilihat. Nah, jadi operasinya adalah tangan kita itu sebagai pointer. Jadi untuk memilih sesuatu, kita tinggal dicubit 1 kali. Gitu. Ini ya? Iya. Kalau untuk maju-maju itu dicubit arrow-nya 1 kali aja. Dicubit Kak. Cubit, yes. 1 kali. Gini Kak, coba dipilih gini, itu aja. Oh iya. Bisa? Bisa. Oke. Kalau mau muter-muter, tinggal dicubit 1 kali, ditahan, lalu digeser kanan kiri. Oh iya. Bisa? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa jalan-jalan Kak? Bebas pilih tap-tap di mana. Jadi yang bikin booth kita sebenarnya menarik itu VR-nya sih Oh, Kak. iya, iya, Jadi iya. experience-nya lebih baik. Jadi Oh, di sini juga ada narasinya ya? Iya, jadi kita AI bisa 3 bahasa sampai bisa 5 dan lebih bahasa sih Kak. Bisa di-adjust. Jadi kalau ada delegasi luar negeri di sini kan kita enak bisa pilih-pilih languages. Jadi tinggal di-adjust aja sih. Oke deh, sip. Oke, udah ya Kak? Udah. Oke, aku bantu Boleh. sebentar. Siap. Oh, jadi pemirsa, ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk promosi gitu Yes, Mbak ya, betul. promosi yang ada di objek wisata yang ada di Bali. Nah, di sini juga tersedia narasi dalam tiga bahasa atau lebih. Jadi nanti para delegasi akan mudah untuk memahami sebenarnya apa sih maksud dari Go Virtual. Go Virtual, ini. ya. Oke, Betul keren sekali. banget. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, ya. makasih Oke, banyak. Sama-sama. Saya mau minta ini ya. Oh ya, siap-siap Kak. Pemirsa, kami akan kembali dengan laporan khusus World Water Forum ke-10 lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.